Saat ini saya sudah bersama dengan Frater Tito, salah satu frater yang mengisi materi pada kunjungan hari ini. Oke, selamat pagi Frater. Mungkin boleh perkenalan nama lengkapnya lagi terus supaya umat Allah yang terkasih juga lebih mengenal lebih dekat nih. Siapa sih Frater Tito? Perkenalkan, nama saya Frater Justinus Tito Indrianto Nugroho. Saya Frater Projo Keuskupan Surabaya, asal paroki dari Santo Fransiskus Apaulo Kediri. Jadi saat ini saya frater tingkat 2 di sini. Jadi di seminar itu ada 6 tingkat dan sekarang berada di tingkat 2 atau filosofan 2. Seperti itu. Oke, Frater, ini kan tujuan kita hari ini adalah mengenal panggilan, menggali lagi panggilan dari teman-teman misioner. Kira-kira boleh dijelasin lagi ke pemirsa apa sih itu panggilan? Mungkin pemirsa yang masih ragu-ragu, ada yang merasa mendapatkan panggilan tapi masih ragu nih. Ini kira-kira boleh dijelasin dong, Ter? Oke, jadi buat panggilan sendiri sebenarnya itu kita lihat kalau misalnya banyak sekali panggilan dan ada beberapa kayak panggilan hidup khusus, kayak di biara, kemudian jadi romo, itu jadi panggilan hidup khusus. Kalau panggilan umum, kan kalau ada yang khusus berarti ada yang umum ya, umum kan jadi keluarga gitu. Terus yang khusus ya tadi jadi biarawan, biarawati, jadi imam, itu adalah panggilan hidup, bentuk panggilan hidup khusus. Tapi sebenarnya panggilan sendiri itu artinya ada 2. Kita kalau lihat panggilan itu satu, panggilan kekudusan atau holiness, dan yang kedua panggilan untuk menghidupi jenis panggilan itu atau sacred, yang artinya adalah khusus. Nah, di sini kami menghidupi panggilan khusus. Terus kok bisa yakin ya itu bentuk panggilannya ya? Yaitu caranya ada discernment. Discernment dalam artian mungkin kita membuka hati dulu, kepekaan kayak iya, aku merasa aku perlu ini, dan proses discernment itu bisa ada yang cepat, ada yang lama, itu tergantung pribadinya. Tapi kembali lagi bahwa panggilan itu berasal dari Tuhan, bahwa Tuhan memanggil, pertama dia manggil semua orang pada kekudusan, kemudian kedua cara sampai kekudusan itu yang bermacam-macam, salah satunya menjadi romo. Berarti panggilan itu tidak hanya menjadi seorang imam, biarawati, tapi juga panggilan hidup berkeluarga dan segala macamnya. Oke, yang kedua, kira-kira ini tadi kan Frater sudah menyampaikan bahwa Frater saat ini berada di tingkat 2. Kira-kira boleh dijelasin nggak sih, berapa lama sih Frater dari pertama kali masuk seminari sampai di tingkat 2 saat ini, Frater? Wah, lama sekali ya. Saya pertama kali masuk itu 2017. Sekarang 2020 berarti udah 8 tahun ya. Oh, masih SD. Jadi sekarang saya masuk itu setelah saya bekerja. Itu saya bekerja, kemudian saya masuk seminari. Nah, prosesnya seperti apa? Jadi di Surabaya itu 2 tahun sebagai di tahun rohani, tahun orientasi rohani, jadi jejer selama 2 tahun. Nah, kemudian karena saya agak nyeleneh ya, jadi saya masih 2017, 2018 saya waktu itu kembali ke Keuskupan, di Wisma Keuskupan, Polisi Istimewa nomor 17 itu. Kemudian 2019 saya berangkat ke Eropa, ke Belgia, kemudian lanjut COVID itu ya, untuk studi. Saya lanjut studi di sana. Tahun rohani, lanjut tahun rohani. Kemudian untuk studi saya berada di Paris selama 2 tahun. Kemudian saya tahun pastoral tahun 2022 sampai 2023, kemudian baru kembali ke Indonesia tahun 2023. Terus di sini sekarang udah jalan tahun kedua. Agak ribet ya, tapi sebenarnya kalau yang normal itu tahun rohani selama 2 tahun, kemudian langsung lanjut ke sini mengikuti tahun pertama. Karena saya suka jalan-jalan ya, jadi saya jalan-jalan dulu gitu. Bonusnya traveling ya. Banyak sekali travelingnya itu. Oke, jadi buat teman-teman sekilas info, untuk menjadi seorang pastor itu bukanlah suatu hal yang mudah ya, Frater ya. Harus menempuh studi yang lama dan kita juga harus siap dengan kita ini mau diutus kemana oleh pimpinan, kita juga harus siap begitu. Oke, Frater, lalu bagaimana sih? Frater kan tadi keliling-keliling dunia ya. Bagaimana sih Frater menjaga ketaatannya Frater untuk aku akan tetap menjadi seorang calon imam? Mungkin terlena, mungkin banyak
ketemu banyak orang, ih kok ini asik ya, ih kok cewek ini cantik, gitu-gitu. Bagaimana, Frater? Jadi ya kalau saya lihat perjalanan saya sendiri ya, dengan proses yang begitu panjang dan harus menempuh kemana-mana, terus harus belajar bahasa lagi. Tapi saya melihat itu adalah suatu anugerah dari Tuhan gitu, karena kalau saya nggak berada di jalan ini, mungkin saya nggak pernah melihat dunia gitu. Bagaimana Tuhan, bahkan dari perjalanan saya sejauh itu, sepanjang itu, saya menemukan bahwa iya, ini Tuhan yang membentuk saya melalui perjumpaan-perjumpaan. Terus bagaimana menjaga ketaatan? Ya, saya tetap kembali lagi bahwa saya di sini karena perutusan. Saya ditugaskan untuk belajar dan mengembangkan diri saya. Kalau misalnya saya lupa akan itu, mungkin saya bisa jatuh. Tapi karena saya selalu diingatkan bahwa ya, semua tugas itu adalah perutusan, dan perutusan pertama saya adalah belajar. Belajar apapun. Bisa dari intelektual, bisa belajar kemudian berpastoral, bagaimana belajar melayani, bagaimana belajar menerima orang-orang yang mungkin kita nggak secara spesifik kita kenal, tapi kayak imigran. Kemudian saya juga sempat itu berpastoral mendampingi orang-orang yang berkebutuhan khusus, kemudian juga mereka yang mohon maaf ini kayak teman-teman udah pekerja seks komersial, itu bagaimana mendampingi mereka. Dan di situ saya menemukan bahwa ya, inilah sukacita panggilan, bahwa dari setiap perjumpaan itu memperkaya saya sendiri, dan itu membuat saya semakin teguh dan membuat saya kayak, iya Tuhan, aku mau menjadi imammu kelak. Oke, berarti selalu ambil positifnya ya, karena Tuhan selalu memiliki rencana lain di balik hal-hal yang diberikan pada saat ini. Oke, Frater, ini pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan, tapi mungkin Frater boleh memberikan harapan dan tanggapannya gimana sih tentang kehadiran atau kunjungan dari teman-teman misioner dari Paroki Kristus Raja, Frater. Oke, pertama tanggapannya, saya senang sekali ya banyak anak muda yang mau untuk mengenal terlebih dahulu tentang panggilan khusus. Nah, kemudian saya juga berharap mungkin kedepannya kayak anak-anak muda itu takut gitu. Nah, awalnya itu takut kayak, tapi yang saya ingin pesankan adalah, saya mengutip dari Santo Yohanes Paulus II. Jangan takut. Jangan takut untuk menjawab ya. Jangan takut pada kekudusan. Jangan takut untuk melihat dunia. Karena kalau kita berada dalam ketakutan di sini, kita nggak bisa keluar dari diri kita. Dan inilah anak muda, bahwa anak muda itu mau keluar, mereka mau melihat, mereka mau mengenal dunia. Dan saya rasa juga anak-anak misioner di sini, mereka udah memulai jalan itu. Mereka mau keluar dari diri mereka mencoba mengenal dunia, mereka mau melihat dunia, dan inilah anak muda. Jadi untuk teman-teman misioner KR, ya, jangan takut menjawab panggilan Tuhan. Kalau kalian mendengar panggilan Tuhan, jangan takut menjawabnya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.